Jadi leluhur kita membudayakan anak cucu untuk kelangenan, untuk rumah, hanggungan. Nah, itu ada 3 tuh. Kutut, puter, dan terkuku. Nah itu kalau kutut itu kan lambang dari jiwa. Kalau terkuku itu lambang dari raksa. Dari? Raksa. Sir gitu kan. Lalu puter kan putaran energi dari cakra. Lambang kinurmatan wong Jawa, welaras ke bumi banyu alam uga swara. Muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi, dipakani diadusi kutut usia beraksi. Lagi wong sepodo pitutur kudu bener, mulai kudu bener, omongan aja paten hati-hati keblingen. Ojo kakean bayar pelakon muter-muter malah siraku dadi ngliyen. Ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo, bayani tuku warga kuwi kapan mergigo negara dadi mulya rambut sing beda-beda. Ayo sareng-sareng padha kene nama keluarga. Mbah Agustri Ya, sesepuh perkutut Mbah? Kenapa? bisa juga. Perkutut itu bagian budaya dari orang Jawa. Kok bisa, Mbah? Apakah orang di luar Jawa tidak bisa? Ayo. Jawa itu dalam arti mengerti dan paham, bukan dari suku dan ras. Ya kebetulan awal mula peradaban dunia itu manusia itu di tanah sini belum ada namanya Jawa. Mungkin yang bisa dikenal bangsa Atlantis, bangsa Lemuria itu leluhur orang Jawa. Nah dulu kan bukan pulau Jawa, belum ada namanya. Itu kan sejarah apa? Suku yang ditulis Plato ya kalau nggak salah ya. Bisa. Jadi Jawa itu dalam arti bukan suku dan ras. Jawa itu artinya ngerti karo paham. Diartikan yang lebih halus lagi itu sebuah pencapaian dari jiwa. Waduh. Berarti Jawa itu pencapaian dari jiwa. Jadi kan ada manusia itu kan ada apa jalmo, ada titah, ada manungso, ada raga dewa, raga kasunyatan itu ada 3, raga Buddha, raga iblis, raga Jawa. Nah, raga Jawa itu nanti munggah lagi ada Jawata. waduh. Dibahas satu-satu, Mbak. Kan banyak teman-teman yang paling tidak ya seumur anak-anak generasi Z ini kan masih udah nggak mengenal ini, Mbak. Iya, makanya itu kan ini dari pembelajaran kutut. Kutut itu kan itu kan sebuah kitab bagi orang Jawa. Kutut dan alam semestanya itu kan kitab. Jadi bacanya membaca dengan sastra cetha. Jadi dengan ilmu bagaimana ya? Jadi kan sebuah kitab itu kan ada yang kitab garing. Kitab garing itu yang tercatat di papan tulis, di papan dan alat tulis kan. Oh, kayak di apa namanya daun lontar dan sebagainya, itu kitab garing. Kitab garing. Lalu kitab plus itu kitab alam luas ini. Ada tumbuhan, ada hewan, ada dunia, ada bintang. Lalu yang kitab yang besar itu kan di alam atau kosmos kan. Kitab yang kutut kan termasuk kitab yang di alam luas, kitab teles kan. Kitab teles basah gitu ya, Mbak. Basah, ini hidup kan gitu. Jadi bagi orang Jawa kutut itu bisa jadikan sebuah kitab. Nek seumpama untuk aplikasi sama HP itu bisa untuk aplikasi. Orang Jawa itu Jawa HP kan gitu. Jadi dengan untuk meruat sesuatu itu bisa dengan sarana kutut itu. Semuanya kita melepaskan kutut dengan hening dan dengan jawab dengan jiwa itu. Dilepaskan, dimerdekakan itu. Kalau diartikan kita melepaskan jiwa-jiwa penumpang yang ada dalam diri kita kan.
Menarik ya Mbah ya. Cuman dari sifat perkutut ya Mbah. Iya, dari perkutut itu bisa lambang dari jiwa. Makanya ada perkutut Katuranggan itu bisa dicari kemurniannya. Dari suaranya nanti bisa dicari jatinya, maksudnya gimana. Jadi leluhur kita membudayakan anak cucu untuk kelangenan, untuk rumah, hanggungan. Nah, itu ada 3 tuh. Kutut, puter, dan terkuku. Nah itu kalau kutut itu kan lambang dari jiwa. Kalau terkuku itu lambang dari raksa. Dari Raksa, raksa, sir gitu kan. Lalu puter kan putaran energi, mungkin dari cakra, dari putaran darah, putaran cakra tanah, cakra api, cakra angin dalam diri kita kan. Bisa menyatu ya Mbah ya. Berarti bagaimana caranya ada 3 mitologi hewan itu bisa menyatu dengan manusia atau bagaimana Mbah? Ya untuk aplikasi kehidupan. Jadi kutut itu kan perwakilan dari jiwa. Manusia kan ada dari jiwa. Kalau geruk itu dari raksa. Puter itu dari perputaran energi, perputaran darah. Putaran darah dari jantung ke arteri, kembali aorta, kembali ke jantung lagi ya. Kalau putarannya lancar kan orang kan sehat kan. Termasuk juga energi tanah, cakra tanah, cakra api, cakra air, cakra udara. Kalau itu cakranya berputarnya lancar, itu kan manusia bisa sehat kan gitu. Maka simbah-simbah kita menyarankan untuk anak cucunya memelihara anggungan itu, terutama kutut, terus puter. Secara filsafatnya memang di jiwa, raksa, dan energi. Cuman di Jawa itu banyak hewan-hewan mitologi ya Mbah ya, selain perkutut ya Mbah ya. Oh iya, banyak. Sebetulnya kan itu kan dari burung itu kan yang bisa terbang. Filsafatnya kan sukma yang bisa hilang kan gitu. Iya. Nah, dari zaman dahulu kala itu kan ada Garuda, Jatayu itu kan. Merak juga ada ya Mbah ya. Ya, merak bisa. Jadi Jatayu, Garuda itu dijadikan lambang negara. Kalau kita melihara raja wali atau apa kan mungkin kurang bisa masyarakat yang satu frekuensi yang bisa dekat dengan hidupan manusia kan, kutut itu. Jadi secara filsafat hampir sama. Garuda dengan kutut itu sama-sama burung kan. Itu kan lambang energi murni manusia. Berarti ketika anak-anak muda atau anak-anak era milenial dan generasi Z Yeah. itu kelahiran di tahun 2000-an Mbah. Yeah. Kan generasi udah Ya, generasi udah jauh berbeda nih Mbah. ya, Generasi jenengan, saya atau anak-anak ya. generasi tahun 2000-an ini kan zamannya udah berbeda Mbah. Iya. Memang pelajaran Jawa itu kan Jawa kan jiwa. Jawa itu kan memang jiwa kalau dia. Jadi memang kehidupan jiwa kadang-kadang untuk pelajarannya itu kan banyak pasmon, Apa tuh? banyak sandi, jadi sanepan. Jadi kadang-kadang sudah sandi ditutup sandi lagi, dibungkus sandi lagi. Jadi memang memerlukan Sastra halus ya. ya, memerlukan kecerdasan batin untuk Menjabarkan itu. ya, untuk memahami itu perlu laku dan perlu waktu dan perlu untuk pengendalian raga dan jiwa. Dan sabar Mbah. Ya, sabar. Oke. Jadi nggak mudah juga ya Mbak untuk mempelajari. Ya nggak mudah ya. Iya. Seumpamanya saya dulu kelas 3 SD itu beli kutut di pasar kan gitu. Nah setelah dimandiin lepas itu di wung-wungan tuh manggung ngajar itu. Nah setelah 40 tahun baru umur 10 tahun, 40 tahun baru tahu
makna kebenaran alam, bahwa itu kan sebuah kitab juga, kitab bagi diri saya ya. Jadi kutut saya pelihara sama Andin, lepas di Wuwungan tuh manggung kan, cuman punya satu, lepas semua kan. Anak kecil umur 10 tahun kan ya, sedih juga kan gitu. Nah setelah umur 40 tahun baru tahu makna arti sebenarnya kan gitu. Makna dari lepasnya perkutut itu Mbah? Iya. Maknanya apa tuh Mbah? Kalau kita boleh tahu, menarik. Maknanya harus mencapai kesadaran. Wuwung itu kan lambangnya kalau kita di Wuwung ubun-ubun. Wuwung itu bangunan rumah di atas, wuwungan itu loh. Wuwungan. Bagian atas semua itu kan segitiga itu loh. Kalau rumah kita itu wuwungan itu kan di ubun-ubun sini. Makanya kalau kutut kan hur ketekuk, hur gitu kan, ho kan hurip. Urip baik rasa jati kan gitu. Napa Mbah? Hur kan H U O R kan gitu ya. H kan urip hingsun, murba. Jadi kehidupan kita ini cahaya yang diubun-ubun ini kan. Urip obah ing rasa, obah O kan obah. Urip R kan rasa sejati. Rasul utusannya apa sih, cahaya utusan di sini. Maka dari anggungan hur itu kan bisa diambil dicari maknanya. Jadi hurip ho urip obaing rasa sejati. Ke kan kehendak ya. Tek iki detak jantung tek. Kok iki kan ku kare kan kehendak. Karso kan. Jadi aplikasinya dari jiwa jadi aplikasikan ke rasa, jadi artinya ke karsa kan. Dari ketiganya diaplikasikan di tindakan. Secara filsafat anggungannya kan seperti itu. Berarti jenengan menemukan itu setelah umur 40 tahun, Pak? 40 tahun. Baru bisa niteni itu. Ya setelah kita dibukakan untuk bisa membaca kan. Oh bener Mbak, kehidupan manusia itu ketika umur 40 tahun itu Mbak, sebagai laki-laki beratnya, kalau saya ketika umur 15 tahun, 20 tahun, 30, itu pas mau menuju 40 tahun agak berat juga Mbak. Kan ada orang yang belum berani piara perkutut sebelum di atas umur 40 tahun Mbak. Ya itu untuk rumus rata-rata ya. Sebelumnya standarnya itu kan dari kesadaran, jadi kesadaran manusia, sejauh mana pencapaian kesadaran manusia, sadar urip, jadi menyadari kehidupan kita pribadi kan gitu. Jadi itu kan sebuah pelajaran, kita melihara kutut dalam diri kututnya awak dhewe mana kan. Kiu yang besar, kiu jati kita kan gitu. Itu harus diselaraskan. Jadi ho kan urip cahaya kehidupan yang diberikan Tuhan pada kita kan, pancaran sinar ilahi yang bisa dilihat aura di atas bun-bun, kesadaran kan. Itu harus jadi presiden, menjadi raja pada hidup kita, baru diaplikasikan ke jasad, ke raga. Jadi ada jiwa, ada ruh, jadi ada jasad. Di, ada pertanyaan Di. Makanya ada perkutut Katuranggan. Ada perkutut Katuranggan. Sebelumnya sebuah kaca atau kitab untuk bagi kita. Seumpama Mas Priyo, YouTuber Blangkon Puter itu mempunyai perkutut Satrio Pinayungan kan gitu. Itu secara umum di dalam kutut kan ada kepala, juga ada bulunya putih di sini. Nah gitu, dalam diri kita bulu putih kita di mana kan gitu. Maksudnya Mbak, ada bulu putih? Nah, bulu putih itu kan
yang putih kita di manusia apa? Dalam otak toh. Dalam otak ada apa? Ada budi kan gitu. Nah, di dalam budi apa? Ada nafsu. Kalau di sap-sapan di dalam nafsu nanti kan ada rasa, atau dalam rasa ada cahyo urip itu yang dicari. Jadi satria penayungan, jadi jiwa satria kita yang menayungi semua. Jiwa satria kita itu menayungi jiwa-jiwa penumpang ini dan roh dan raga. Itu harus selaras satrio. Berarti seandainya kita punya burung perkutut dengan katuranggan satrio penayungan, tapi kelakuan itu nggak imbang dengan apa perkutut itu berarti nggak sinkron, Mbak? Nggak selaras dan kita akan dihukum dengan jiwa kita. Waduh. Makanya kalau nggak kuat, katanya orang nggak kuat itu karena kita, bukan salah pada kutut itu, tapi salah pada jiwa kita. Gitu. Iya. Yang berat itu kan seperti itu. Itu sebuah pelajaran. Nah, ada lagi. Kalau perkutut buntel mait, Mbah, menurut jenengan itu dengan metode titen ya, Mbah ya, kalau orang Jawa. Iya. Buntel mayit itu kan di katurangannya kan ada di sewiwi, ada sewiwi ini manusia kan tangan ya. Tangan ini lambang kekuasaan kan gitu. Itu putih kan harus bersih. Kekuasaan, kita mempunyai kekuasaan harus bersih, baik. Nah, aplikasinya apa ya, bermanfaat untuk kehidupan kan gitu. Nah, kalau kita nggak selaras dengan itu, nanti akan dihukum sendiri dengan jiwa kita yang sejati. Raga ini akan dihukum. Itu kan sebuah kitab seperti itu. Makanya seorang kiai atau seorang dukun atau seorang dokter, barang itu dia dikasih kewenangan kan sama Tuhan, dikasih wenang kan gitu. Wenang sebuah ilmu dan ngilmu kan gitu. Itu kan ilmu dan kawruh, pengertian dan pemahaman ilmu itu bisa untuk diaplikasikan ke kehidupan, terutama untuk diri sendiri, ke keluarga dan masyarakat. Itu harus selaras jiwa sama raganya, maka akan baik kan. Mayit kan mati ya. Mati kita bisa menguasai on off gitu ya. Jadi bukan mati layu. Jadi kita bisa mengendalikan kekuasaan ini, di mana kita bisa menggunakan kekuasaan, di mana kita tidak menggunakan kekuasaan. Itu di kewenangan kita. Itu yang mengendalikan kesadaran hidup kita di cahaya di ubun itu. Urip sejati ini kita pribadi. Makanya dalam Jawa kan ada Jatayu, mungkin ada di Bali itu Garuda Wisnu Kencana. Garuda kan sekarang kan Pancasila itu hampir sama. Itu kan Pasemon Sandi. Nah, Garuda itu kendaraan dan reaktor batin. Jadi ini sama ya, Kutut sama Garuda hampir sama ya. Jadi ini Pasemon, Kutut atau Garuda itu Pasemon kendaraan dan reaktor batin manusia. Nah, itu kendaraannya ada yang di sumsum tulang belakang itu. Kedudukannya di sumsum tulang belakang. Itu sebuah energi. Jadi kalau Mas Adi itu lahirnya di tahun naga kan gitu. Nah, itu kan murninya tenaga 4 elemen, banyak tanah itu kan naga tanah, naga air, naga api, naga udara kan gitu. Nah, itu kan puncak murni. Nah, naga itu kan dimurnikan, ditarik, dimurnikan lagi di sumsum tulang belakang, itu jadi di tulang ekor kan gitu. Nah, itu jadi Garuda tadi. Jadi 4 elemen dimurnikan, dimasukkan ke sumsum tulang belakang. Mungkin istilahku India itu Kundalini kan gitu. Apa tuh, Mbak? Kundalini. Kundalini kendaraan dan reaktor. Lini ke atas, ke arah Tuhan. Itu pelajaran dari Kutut kan Pasemone seperti itu, sandi kan. Kalau bahasa kerennya sandi, bahasa lamanya itu Pasemon.
Semon dan Sanepan bukan? Sanepan ya. Jadi Kutut, Pancasila, Garuda, mungkin Jatayu itu sama. Itu artinya sebenarnya Pasemon kendaraan dan reaktor batin manusia. Jadi mungkin jiwa satria itu harus menguasai energi ini, empat elemen ini, lalu empat elemen dimurnikan, dijadikan satu, dilebur, ditarik ke energi pribadi di sumsum tulang belakang untuk energi di sini di kesadaran. Jadi mungkin dalam agama mungkin ya ada Rahman Rahim kan itu. Yang Islam ada Bismillahirrahmanirrahim, orang Hindu welas asih kan. Nah itu kan manusia diberi kewenangan, diberi sifat harus Rahman Rahim, pengasih dan penyayang, welas dan asih. Itu kan harus dimurnikan lagi, dilembutkan lagi, disayangi lagi kan itu, diolah lagi jadi cinta kasih. Nah welas asih ini baru Rahman Rahim itu antar manusia. Lebih halus lagi cinta kasih ini karo binatang, karo sama dengan tumbuhan, sama dengan apa yang hidup di alam ini, tanah, air, cinta kasih. Lalu dihaluskan lagi cinta kasih dari kasih. Nah, kasih itu dengan roh halus kan banyak. Ada jin, ada mungkin di Kutut ya mungkin ada kujamnya, ada apanya kan gitu kan. Dihubungkan dengan Kutut kan banyak orang-orang. Itu kan kita biasanya kita harus dengan kita punya piranti kasih kan gitu. Oke. Lalu dikasih itu diperhalus lagi, itu piranti kita ada C. Nah, C itu untuk bisa mencapai kesadaran itu kita harus mempunyai pirantinya, kendaraannya C. C itu kalau C kan S I H kan gitu. Sadar ing urip, song ing urip kan. Sang ing ini dalam arti frekuensi jiwa. Dalam kendali urip kita, cahaya di ubun-ubun. Lalu diperhalus lagi, ho itu sudah kesadaran semesta. Kesadaran semesta itu yo udah mikir dunia dan mungkin perbintangan dengan semuanya, mungkin misi alam kan. Oke. Semakin kesini semakin kesana kesini kan. Semakin kesini semakin kesana. Makanya narasumber yang paling beda iki loh. lah Digawe mikir aku loh. Digawe mikir iki. iya. Ya kita pelihara Kutut itu sebuah laku sebetulnya. Jadi selama ini jenengan tanpa disadari dengan mempelajari mengorek asal sumber di mana jenengan memfokus dari semua informasi ngenjengke di rasa pokok jenengan, lalu di rasa jati jenengan, kesimpulan murni, lalu di getaran urip jenengan untuk kekuasaan kewenangan jenengan di jiwa, di roh dan sastra. Kita harus mendengarkan keluarnya kita mendengarkan anggungan, tapi harus kita flashback kembali pada diri kita. Kita harus mendengarkan anggungan suara jati dari pribadi kita. Jati dari pribadi kita itu yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Getaran gaib dari itu yang bisa menangkap kan rasa jati kan, jiwa jati.